Sekarang ini, kata pemimpin dan pimpinan digunakan seolah-olah dengan fungsi yang sama. Misalnya dalam frasa pimpinan proyek dan pemimpin proyek. Singkatan yang biasa digunakan di Departemen Dewasa ini ialah PIMPRO, yaitu singkatan dari pimpinan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel Pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Yang dipertanyakan sebagian orang ialah, benarkah makna pimpinan proyek sama dengan pemimpin proyek? Kalau sama, maka arti kata pimpinan sama dengan pemimpin. Mari kita bahas makna kedua kata bentukan itu dengan menentukan apa arti imbuhan awalan pem dengan akhiran an dan bentuk dasar pimpin. Kita tahu bahwa awalan pem, pen, peng atau pen seperti pada kata perawat, pembeli, penjual, penggali ialah orang yang meng atau alat untuk meng. Jadi, perawat orang yang merawat, pembeli orang yang membeli atau alat untuk membeli, penggali orang yang menggali atau alat untuk menggali. Berdasarkan analogi bentukan itu, kita dapat mengatakan atau menyimpulkan bahwa pemimpin artinya orang yang memimpin. Akhiran an pada bentuk dasar kata kerja seperti pada kata tulisan, tarikan, dorongan mempunyai makna gramatikal hasil pekerjaan meng. Tulisan, hasil menulis. Tarikan, hasil menarik. Dorongan, hasil mendorong. Berdasarkan analogi itu pula, kita mengatakan bahwa pimpinan berarti hasil pekerjaan memimpin. Lalu, mengapa pimpinan proyek berarti yang memimpin proyek? Mungkin kita harus melihat dari segi lain atau dari analogi pada bentukan lain. Kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia ada akhiran an pada bentuk dasar kata kerja yang dapat berarti alat untuk meng. Misalnya, timbangan dapat berarti alat untuk menimbang, jadi sama dengan penimbang. Misalnya dalam kalimat timbangan beras itu terbuat dari kuningan. Contoh lain, gantungan berarti juga alat untuk menggantung. Misalnya, gantungan baju adalah alat untuk menggantung baju. Tiang gantungan, tiang tempat menggantung orang yang dijatuhi hukuman mati. Rupanya bentuk pimpinan yang berarti alat atau orang yang memimpin dianalogikan pada bentukan dengan an ini. Agar bahasa Indonesia yang kita gunakan ini dapat memberikan makna yang lebih tepat, sebaiknya kita membedakan penyaring dan saringan, penapis dan tapisan, penimbang dan timbangan. Bentuk dengan peng untuk menyatakan orang yang melakukan atau alat untuk melakukan. Sedangkan bentuk dengan akhiran an untuk menyatakan hasil. Jadi, pemimpin ialah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan ialah hasil kerja memimpin. Dalam kalimat, sudah 2 tahun beliau menjadi pemimpin partai itu. Pemimpin yang jujur sangat dibutuhkan bagi pembangunan bangsa dan negara. Karena pimpinannya yang baik, perusahaan itu maju. Pimpinan proyek yang teratur dimungkinkan berkat rencana yang matang. Untuk memberikan pengertian yang lebih terarah dan tepat, kita hidupkan bentuk baru pelanggan di samping bentuk langganan. Pelanggan, orang yang berlangganan, dan langganan yang dilanggani. Dalam kalimat,
Agen itu mempunyai 200 orang pelanggan yang setia. Toko langganan kami itu selalu memberikan potongan harga bila kami membeli banyak. Demikian juga dengan kata bentuk pewaris. Sebaiknya kita batasi pengertiannya pada orang yang mewariskan. Sedangkan bentuk pengertian orang yang diwarisi, kita gunakan kata ahli waris. Misalnya, Ratu Elizabeth adalah pewaris tahta kerajaan, sedangkan Pangeran Charles adalah ahli warisnya. Dengan batasan itu, kita hindari pengertian pewaris sebagai yang mewariskan atau yang mewarisi.